Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 5 ciri-ciri saham calon beggar. Dan kita juga ada bukti video dari pembahasan ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan melihat video yang pernah dibuat oleh channel Baca Saham pada tanggal 14 Mei tahun 2021, yaitu saham auto, di mana dengan judul saham kecil tapi luar biasa potensi multi-bagger. Nah, ini merupakan beberapa komen dari video tersebut, dan semoga saja ada beberapa teman-teman yang mendapatkan keuntungan signifikan dari saham ini, setidaknya 100% dalam 2 tahun terakhir. Nah, saham auto juga ini ternyata pernah Mimin tulis di dalam ebook Analyst Report tahun 2021 pada Q1-nya, di mana pada saat tersebut Mimin mengatakan bahwa jika teman-teman ingin melakukan pembelian, bisa membeli saham auto di angka 1150. Ini merupakan tampilan dari ebook Analyst Report tahun 2021. Tapi ebook ini sudah berhenti Mimin tulis sejak tahun 2023. Nah, sekarang kita akan lihat singkat tentang video yang dibuat di tahun 2021 tersebut. Mari kita mulai untuk melihat videonya. Ada satu saham yang cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Saham tersebut merupakan salah satu anak usaha dari perusahaan terkemuka di Indonesia yang punya banyak segmen bisnis. Ini poin Nah, di video pertamanya. ini kita akan coba membahas dari berbagai aspek. Pembahasan dilakukan dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan perusahaan berdasarkan kondisi terkini. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan kepastian profit apabila Anda mengikuti isi video ini. Oke, kita masuk kepada pembahasan pertama. Kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 80%. Nah, ini poin pertamanya, pemegang saham mayoritas punya kepemilikan 80%. Kita langsung next saja. Poin keduanya, punya total aset 15,18 triliun rupiah. Yang kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Perusahaan ini punya total aset sebanyak 15,18 triliun di akhir tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 2,85% untuk tahun 2017 ke 2020. Oke, kita next lagi. DER-nya di bawah 50%, yang mana berarti total hutangnya lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya. Dari setengah ekuitas perusahaan. Ketiga, menghasilkan penjualan sebanyak 3,62 triliun dan laba bersih 163 miliar. Berikutnya dari aspek kinerja keuangannya, penjualannya 3,6 T dengan laba bersih 163 miliar. Aspek selanjutnya tentang saham ini adalah perusahaan mampu mencetak penjualan sebanyak 3,62 triliun di tahun 2021, khususnya sampai triwulan 1 2021. Angka yang cukup besar untuk perusahaan dengan skala menengah. Selain itu, mereka juga mampu menghasilkan laba sebanyak 163 miliar. Kita lanjut dengan growth EPS-nya. Bahwa EPS saham ini cukup stabil, meski tetap terpengaruh dengan dampak pandemi di tahun 2020. Keempat, dividen yield-nya di sekitaran 3%. Perusahaan ini secara konsisten terus membagi dividen sejak tahun 2016 sampai 2020, di mana dalam setahun biasanya membagi dividen sebanyak 2 kali. Nah, ini poin penting berikutnya adalah perusahaan terus membagi dividen setiap tahun. Dan khusus untuk perusahaan ini, dividennya 2 kali dalam 1 tahun. Dari segi dividen yield, presentasi yang ditawarkan perusahaan memang tidak terlalu besar, di mana hanya berkisar di sekitaran 3% jika menggunakan data dividen tahun 2020 sebesar Rp42. Kita lanjut. Harga saham turun 27%. Banyak 27%. Harga saham perusahaan di awal tahun 2016 adalah 1.630. Apabila membandingkan dengan harga saham 1.180 saat video ini dibuat, berarti mengalami penurunan sebanyak 27,61%. Nah, kita lanjut saja. Dengan menggunakan harga saham 1.180, PER saham ini masih berada di angka 8,67 kali dengan PBV 0,54 kali. Sebagai catatan, ini data keuangan pada tahun 2021 ya. Artinya, saham ini masih dijual dengan harga yang di bawah book value-nya. Berdasarkan data dari RTI Business, perusahaan ini mempunyai book value per share sebanyak 2.172. Apabila harga saham perusahaan menghasilkan kenaikan 1 kali lipat dan menjadi 2.360, PBV yang dimiliki masih 1,08 kali.
Angka tersebut masih cukup wajar jika nantinya perusahaan ini bisa meningkatkan kinerjanya di masa depan. Apakah artinya perusahaan ini masih berpotensi menghasilkan multi-bagger? Nah, ini merupakan pembahasan singkat di tahun 2021 dari saham auto. Waktu video itu dibuat, harga sahamnya di angka 1.100 dan diproyeksikan bisa naik hingga 2.360. Nah, setelah kita melihat video tadi, sekarang kita akan bahas secara singkat tentang saham auto. Nah, ini merupakan pembahasan tadi. Dulunya salesnya 3,62T dan saat video ini dibuat di Q1 tahun 2023 salesnya naik menjadi 4,97T. Begitu juga dengan net profitnya yang dari 163 miliar, sekarang net profitnya 432 miliar. Ini merupakan salah satu aspek yang harus teman-teman pertimbangkan apakah perusahaan itu bisa meningkatkan kinerjanya dalam beberapa tahun ke depan atau tidak. Berikutnya dari aspek growth EPS, bisa teman-teman lihat di sini saat tahun 2021 diproyeksikan EPS-nya 136. Dan ternyata pada kenyataannya EPS di tahun 2021 hanya 127. Tapi pada tahun 2022 dan 2023, saham auto ini konsisten menghasilkan EPS yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Ini merupakan salah satu aspek penting yang juga teman-teman harus pertimbangkan. Berikutnya dari aspek valuasinya. Ini merupakan video di tahun 2021 yang tadi teman-teman sudah lihat bersama. Pada saat video itu dibuat, harga sahamnya di angka 1.180 yang mana valuasi PBV 0,54 kali dan punya book value 2.172. Berarti apabila saham tersebut naik 1 kali lipat di angka 2.360, PBV-nya masih 1,08 kali. Bagaimana kenyataannya di tahun 2023? Ternyata di tahun 2023 harga saham auto naik hingga Rp2.590 dengan PBV 1,01 kali. Kesimpulannya apa? Kinerja perusahaan di tahun 2023 ini lebih baik dibandingkan tahun 2021. Jadi, meskipun harga sahamnya naik lebih dari 1 kali lipat menjadi 2.590, PBV-nya masih lebih murah dibandingkan valuasi pada saat tahun 2021. Nah, ini merupakan hal yang penting juga yang teman-teman harus pertimbangkan. Apakah perusahaan ini bisa meningkatkan kinerjanya dalam beberapa tahun terakhir? Karena meskipun harga sahamnya naik signifikan, apabila kinerjanya juga naik signifikan, secara valuasi saham ini masih bisa dikatakan menarik. Berikut ini beberapa tips mencari saham bagger di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, pemilik perusahaan itu punya saham terbanyak. Seperti saham auto ini dimiliki 80% oleh Astra International. Poin kedua, perusahaan bisa bersaing dalam jangka panjang. Bisa teman-teman lihat bahwa saham auto ini merupakan salah satu market leader di industrinya, khususnya di bagian otomotif. Tapi tentu saja mereka juga punya pesaing-pesaing yang juga memiliki daya saingnya masing-masing. Poin ketiga, kinerja ekuitas, pendapatan, dan laba terus bertumbuh. Bisa teman-teman lihat dari pembahasan tadi, ekuitas saham auto ini terus mengalami pertumbuhan, begitu juga dengan pendapatan dan labanya. Ekuitas ini akan mempengaruhi valuasi PBV, pendapatan dan laba tentu juga akan mempengaruhi valuasi PER, dan mempengaruhi persepsi investor terhadap saham tersebut. Poin keempat, biasanya PBV-nya maksimal 0,5 kali. Apabila teman-teman ingin memproyeksikan secara tradisional dengan asumsi tidak ada peningkatan kinerja dalam beberapa tahun mendatang, maka PBV-nya apabila naik 1 kali lipat menjadi 1 kali jika sebelumnya menghasilkan PBV 0,5 kali. Nah, itulah merupakan salah satu alasan kenapa biasanya PBV maksimal 0,5 kali. Tapi ini juga tidak pasti mengingat banyak faktor yang harus dipertimbangkan seperti peningkatan kinerjanya di masa mendatang. Dan poin kelima, rutin bagi dividen menjadi nilai tambah. Tentu saja apabila teman-teman ingin menunggu sahamnya naik signifikan, akan memakan banyak waktu dan tentu saja teman-teman harus menunggu. Apabila perusahaan itu membagi dividen, setidaknya ada uang tunggu yang teman-teman peroleh setiap tahunnya, meskipun dengan nominal yang tidak terlalu besar. Nah, itu merupakan beberapa tips mencari saham bagger. Tapi selalu disclaimer bahwa tidak selamanya tips-tips ini bermanfaat. Tentu saja teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek di luar dari tips-tips yang saya sebutkan ini. Dan tidak juga menjadi jaminan apabila saham tersebut memenuhi kriteria yang saya sebutkan, otomatis akan menjadi bagger di kemudian hari. Karena tentu saja harga saham itu berfluktuasi. Begitu juga dengan persepsi pembeli sahamnya dan persepsi dari penjual sahamnya. Apalagi teman-teman juga harus mempertimbangkan dari aspek kinerja perusahaan di masa mendatang. Nah, apabila teman-teman tertarik untuk mempelajari analisa fundamental dan money management lebih dalam, mungkin ebook The Stock Market ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan tentang analisa fundamental maupun money management.
Demikianlah pembahasan dari video ini. Selalu ingat bahwa bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Berikut ini beberapa list e-book baca saham. Yang pertama adalah strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, cara cepat analisa laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah The Stock Market yang tadi sudah kita bahas. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat. Thank you.